Pernah nggak sih lu ngerasa, gua kan lebih pinter dari dia, IPK gua lebih tinggi, skill gua lebih banyak, tapi kok dia yang lebih sukses ya? Sementara lu masih struggle nyari kerja atau gaji pas-pasan, ada orang yang kelihatannya biasa aja tapi hidupnya jauh lebih mapan. Lu nggak sendiri bro, banyak banget orang pinter yang stuck. Sementara yang average malah melesat jauh ke depan. Nah, hari ini gua bakal tupas tuntas kenapa ini bisa terjadi. Mari kita bedah. Oke, gini ya. Pinter itu nggak sama dengan cerdas dalam hidup. Banyak orang pinter, nilai bagus, hafal teori. Tapi begitu turun ke lapangan, bingung. Kenapa? Karena mereka cuma pinter di atas kertas, bukan pinter baca situasi. Coba lu lihat, banyak sarjana cum laude yang jadi karyawan biasa. Sementara yang IPK pas-pasan jadi bos mereka. Kok bisa? Karena yang satu fokus jadi yang terpintar di kelas, yang satu fokus gimana caranya survive dan berkembang di dunia nyata. Orang yang biasa-biasa aja itu justru lebih adaptif. Mereka nggak terjebak sama ego gua pinter. Jadi mereka lebih gampang belajar dari kesalahan, lebih fleksibel, dan lebih cepat nyesuaiin diri sama perubahan. Sementara orang pinter sering terjebak sama comfort zone kepintaran mereka. Mereka mikir, gua udah pinter, pasti bakal sukses otomatis. Padahal dunia nggak peduli seberapa pinter lo, kalau lo nggak bisa aplikasiin kepintaran itu jadi value yang bisa dijual. Nah, ini yang sering diabaikan orang pinter. Mereka terlalu fokus sama hard skill, lupa sama soft skill. Padahal, di dunia kerja, di bisnis, di kehidupan nyata, yang menentukan itu bukan cuma seberapa pinter lu, tapi seberapa baik lu berinteraksi sama orang lain. Orang yang biasa-biasa aja, tapi punya skill komunikasi bagus, bisa networking, tahu gimana cara jual diri, mereka punya advantage gede banget. Mereka bisa bikin orang lain percaya sama mereka, bisa bikin deal, bisa dapet kesempatan. Sementara orang pinter yang introvert, yang ngerasa skill mereka udah cukup, ngomong sendiri, mereka sering kepentok. Pinter tapi nggak kelihatan, skill tinggi tapi nggak ada yang tahu, karya bagus tapi nggak ada yang peduli. Dan parahnya, banyak orang pinter yang sombong secara nggak sadar. Mereka ngerasa superior, jadi susah kerja sama tim. Susah nerima masukan, susah turun level komunikasinya biar orang lain ngerti, akhirnya malah dijauhi. Ini klasik banget. Orang pinter tuh sering overthinking. Mereka analisa ini, itu, pertimbangkan segala kemungkinan, cari solusi paling perfect. Sementara orang yang biasa-biasa aja, mereka action dulu, adjust nanti. Lu tahu nggak, di dunia yang bergerak cepat kayak sekarang, yang menang itu bukan yang paling perfect, tapi yang paling cepat beradaptasi, yang berani ambil keputusan walau nggak 100% yakin. Orang pinter sering stuck di fase planning, sementara yang biasa udah jalan, udah dapat feedback, udah improve, udah dapat hasil. Begitu orang pinter selesai planning, yang lain udah jauh di depan. Dan ini juga soal takut gagal. Orang pintar udah terbiasa selalu benar, jadi mereka takut banget sama kegagalan. Sementara orang biasa udah terbiasa gagal, jadi mereka nggak takut nyoba, nggak takut salah, dan justru lebih cepat belajar dari trial and error. Banyak orang pintar yang terjebak di fixed mindset. Mereka mikir, gua udah pinter, gua udah belajar, gua udah tahu. Jadi mereka berhenti berkembang. Mereka bergantung sama kepintaran yang udah ada, tapi nggak mau upgrade skill baru. Sementara orang yang biasa-biasa aja, karena mereka sadar keterbatasan mereka, mereka justru lebih hungry buat belajar. Mereka tahu mereka harus kerja lebih keras, harus terus improve, jadi mereka lebih konsisten dalam berkembang. Dan lagi, orang pinter sering choosy. Mereka cuma mau ngerjain yang worthy sama level kepintaran mereka. Yang kecil-kecil dianggap remeh. Sementara, orang biasa mau ngerjain apa aja, belajar dari mana aja, dan justru dari situlah mereka dapat insight dan kesempatan yang nggak terduga. Bagian 5. Ekspektasi versus realitas. Orang pinter sering punya ekspektasi tinggi, tapi nggak realistis. Mereka mikir karena mereka pinter, hidup harusnya gampang, karir harusnya naik cepet, uang harusnya mengalir. Begitu realitanya beda, mereka frustasi, demotivated, atau malah nyalah-nyalahin sistem. Yang biasa-biasa aja ekspektasinya lebih rendah tapi lebih realistis. Mereka tahu hidup itu susah, jadi mereka lebih prepared mental, lebih gigih, dan lebih grateful sama progres sekecil apapun. Dan lagi, orang pinter sering choosy.
Mereka cuma mau ngerjain yang worthy sama level kepintaran mereka. Yang kecil-kecil dianggap remeh. Sementara yang biasa mau ngerjain apa aja, belajar dari mana aja, dan justru dari situlah mereka dapat insight dan kesempatan yang nggak terduga. Bagian 6. Networking dan relationship. Ini krusial banget. Orang yang biasa-biasa aja tapi punya network luas, mereka punya akses ke informasi, kesempatan, dan support yang nggak dimiliki orang pintar yang tertutup. Banyak kesempatan bagus itu nggak dipublikasi terbuka. Mereka disebarnya lewat word of mouth, lewat referral, lewat relationship. Kalau lu cuma fokus sama kepinteran, tapi nggak bangun relationship, lu bakal ketinggalan banyak peluang. Orang pinter sering underestimate pentingnya relationship. Mereka mikir skill aja cukup. Tapi faktanya, people do business with people they like and trust, bukan cuma dengan yang paling pinter. Bagian 7. Risk-taking dan comfort zone. Orang pinter sering terlalu calculated dalam ngambil risiko. Mereka mau semua clear dulu sebelum bergerak. Sementara, orang yang biasa-biasa aja lebih berani bet on themselves, lebih berani ngambil risiko yang calculated. Lu lihat entrepreneur sukses, banyak yang bukan dari background akademis luar biasa, tapi mereka berani quit job, berani invest waktu dan energi ke hal yang belum pasti. Mereka punya risk appetite yang lebih tinggi. Orang pintar sering terjebak di comfort zone academic excellence atau corporate job yang secure. Mereka takut keluar karena takut gagal, takut rugi investasi pendidikan mereka. Padahal kadang breakthrough itu datang dari keputusan yang berani keluar dari zona nyaman. Penutup dan call to action. Jadi bro, kepintaran itu aset, tapi bukan jaminan sukses. Yang lebih penting itu gimana lu aplikasiin kepintaran lu, gimana lu berinteraksi sama dunia, dan gimana lu terus berkembang. Kalau lu merasa lebih pintar tapi kurang beruntung, coba refleksi. Apakah lu udah balance antara IQ dan EQ? Apakah lu udah action atau masih stuck di analisis? Apakah lu udah bangun relationship atau masih mengandalkan skill doang? Ingat, dunia nggak butuh orang yang paling pintar. Dunia butuh orang yang bisa solve problem, yang bisa beradaptasi, yang bisa bekerja sama, dan yang berani ambil action. Kepintaran lu itu seperti pisau yang tajam, tapi pisau paling tajam sekalipun nggak ada gunanya kalau nggak dipakai buat motong. Jadi mulai sekarang, jangan cuma jadi orang paling pintar di ruangan, jadi orang yang paling berguna di ruangan. Kalau lu merasa video ini ngena, jangan simpen sendiri. Share ke teman-teman lu yang mungkin lagi struggle dengan hal yang sama. Like, komen, dan jangan lupa subscribe channel Asupan Otak biar makin banyak orang yang tersadar dan mulai maksimalin potensi mereka. Dan kalau lu mau support channel ini lebih jauh, bisa join membership di tombol gabung. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Keep feeding your brain with the right nutrition.